Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pajak Gasan Banua. Banua siapa? Banua kita. Kita siapa? Kita Indonesia. Dan saat ini channel Pajak Gasan Banua akan membahas seputar NPWP. Nah, jadi kawan pajak, apakah sudah pada punya NPWP atau belum nih? Nah, jadi NPWP itu bentuknya seperti ini. Nah, jadi ini adalah kartu NPWP yang akan digunakan oleh kawan pajak sebagai administrasi perpajakan. Nah, jadi NPWP ini termasuk nomor pokok wajib pajak atau tanda pengenal bagi kawan pajak yang sudah mendaftarkan NPWP. Nah, terus siapa saja yang wajib memiliki NPWP? Apa saja syarat membuat NPWP tersebut? Dan apakah ada batasan membuat NPWP tersebut? Nah, namun sebelum kita bahas semua yang admin sebutkan tadi, bagi kawan pajak yang belum mengikuti atau berlangganan channel Pajak Gasan Banua, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel Pajak Gasan Banua. Mau dapat kartunya dan cara daftar mudah NPWP-nya bagaimana? Yuk kita langsung ke tutorial. Nomor pokok wajib pajak atau yang paling dikenal atau diketahui banyak orang adalah NPWP. Jadi Pajak Gasan Banua kali ini akan membahas seputar apa itu NPWP. Yang pertama kita bahas dulu ke pengertian NPWP tersebut apa. Jadi, NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal atau identitas diri dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Jadi, NPWP itu adalah ID card atau tanda pengenal bagi wajib pajak yang memiliki nomor khusus dan nomornya itu setiap wajib pajak berbeda-beda. NPWP wajib dimiliki warga Indonesia. Jadi Indonesia ya, baik itu perorangan maupun badan usaha, NPWP dijadikan sebagai sarana administrasi perpajakan atau acuan untuk membayar pajak, juga menjadi persyaratan sejumlah pelayanan umum, misalkan seperti pengajuan kredit, pembuatan password, perizinan, dan sebagainya. Kalau nggak percaya, silahkan dicoba. Rata-rata untuk administrasi perpajakan saat ini, izin, kredit, pinjaman, KPR rumah, atau yang lainnya akan menggunakan NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Bahkan jangankan seperti itu, melamar kerja pun dicari orang NPWP. Nah, jadi sebelum kawan pajak memiliki NPWP, hendaknya lebih tahu dulu terkait apa itu NPWP. Nah, jadi makanya ditonton video yang ini. Nah, apabila kawan pajak belum bantu subscribe channel Pajak Gasan Banua, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel Pajak Gasan Banua. Kita lanjut lagi. Syarat daftar NPWP pribadi. Jadi NPWP itu ada dua kategori ya. Kita bahas dulu kategori yang pertama itu adalah orang pribadi. Yang kedua itu adalah badan. Nah, jadi orang pribadi itu seperti admin, kan admin ini seorang aja. Jadi maksudnya itu adalah pribadi. Tapi kalau admin menggunakan nama Pajak Gasan Banua berarti itu termasuk badan, sebab nggak ada nama admin sama sekali. Jadi apa syaratnya untuk daftar NPWP pribadi? Nah, seseorang dikatakan sebagai wajib pajak ialah apabila telah mempunyai penghasilan dalam 1 tahun melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Apa maksud PTKP itu? Nah, PTKP adalah penghasilan yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengurangi pajaknya. Apa maksud PTKP lagi? Oke, silahkan kawan pajak lihat di layar kawan pajak terkait video PTKP itu apa. Nah, jadi bagi kawan pajak yang belum menonton video itu, silahkan ditonton dulu ya, biar lebih jelas atau lebih tahu tentang PTKP itu apa. Untuk wajib pajak orang pribadi, maka penghasilannya wajib melebihi 4.500.000 per bulan apabila mau bikin NPWP. Dan jika sudah menemukan opsi tersebut atau misalkan sudah memiliki penghasilan di atas dari 4.500.000, maka silahkan kawan pajak mendaftar dengan
menyiapkan KTP, kartu keluarga, surat keterangan usaha, SKU atau surat keterangan kerja atau disingkat SK, alamat email aktif sebab daftarnya NPWP di tahun 2020 dan 2021 wajib online. Situsnya baik badan ataupun pribadi itu situsnya di www.pajak.go.id atau untuk yang lebih mudahnya langsung ke situs irek.pajak.go.id. Terus kita lanjut ke syarat pendaftaran NPWP badan. Tapi sebelum kawan pajak kita lanjut ke syarat NPWP badan, bagi kawan pajak yang mau mendaftarkan NPWP pribadi secara mudah dan ada tutorial mempermudahkannya juga, silahkan kawan pajak nonton videonya yang ini ya. Jika sudah, terima kasih telah menonton dan selamat mencoba. Semoga berhasil mendapatkan kartu NPWP-nya. Dan untuk NPWP badan, itu badan dinyatakan sebagai calon wajib pajak ialah apabila telah membuat badan hukum. Jadi kalau badan itu belum ada badan hukum atau akta pendiriannya itu belum bisa dikatakan atau dikategorikan sebagai calon wajib pajak. Itu masih calon ya, sebab belum mendaftar. Dan untuk badan tersebut dianggap sah apabila telah memiliki profit atau penghasilan baik yang tetap ataupun tidak tetap. Jadi intinya badan tersebut sudah memiliki akta pendirian, maka boleh membuat NPWP. Dan NPWP itu untuk badan dikategorikan menjadi dua, ada yang profit dan non-profit. Profit biasanya dimiliki oleh perusahaan seperti CP, PT, firma. Nah, pokoknya yang memiliki modal, terus modalnya diputar dan untuk transaksi kemakmuran perusahaan tersebut. Namun yang non-profit, nah ini kita bahas dulu sedikit ya. Non-profit itu apabila digunakan oleh masjid, langgar, yayasan, sosial, BPK. Nah, pokoknya BPK itu Badan Pemadam Kebakaran, bukan BPK yang sering di TV ya. Nah, jadi BPK-nya itu Badan Pemadam Kebakaran. Nah, itu organisasi sosial masyarakat atau organisasi keagamaan, maka yang non-profit sebab mereka itu tidak memiliki modal sama sekali. Hasilnya modal pun beli ini itu dari sumbangan atau bantuan sukarelawan dari masyarakat. Nah, jadi kita lanjut ke bagian syarat-syarat pendaftaran NPWP badan. Yang pertama itu harus memiliki akta pendirian. Nah, atau SK atau akta notaris atau akta pendirian lainnya yang dianggap sah oleh perpajakan. Yang kedua, KTP penanggung jawab. Penanggung jawab ini kan bisa ketua, sekretaris, bendahara, atau wakil, dan yang lainnya. NPWP penanggung jawab, surat keterangan domisili, struktur organisasi khusus WP badan non-profit. Kalau yang profit itu sudah ada strukturnya di akta pendirian. Yang terakhir seperti pribadi tadi, alamat email aktif. Sebab se-Indonesianya kita daftarnya online. Untuk cara mudahnya pendaftaran NPWP badan, silahkan kawan pajak simak video yang ini. Jadi sangat lengkap ya video-video perpajakan di channel Pajak Gasan Banua. Betul sekali. Sebab video-video di channel Pajak Gasan Banua itu sudah memudahkan bagi kawan pajak yang belum mengetahui tentang dasar-dasar perpajakan, tentang yang permudah mempunah perpajakannya, bahkan tutorial-tutorial yang jarang ada bahkan di situs resmi milik DJP. Jadi kita bahas semuanya di channel Pajak Gasan Banua. Jadi bagi kawan pajak yang belum bantu nih support channel Pajak Gasan Banua, paling enggak ya subscribe lah channel Pajak Gasan Banua ini biar adminnya semakin rajin buat posting terkait perpajakan dan membantu wajib pajak lainnya dalam administrasi perpajakannya. Dan kita lanjut lagi ke kewajiban NPWP pribadi. Jadi setelah mendaftar itu ada kewajibannya juga. Jadi jangan sampai mendaftar NPWP, dapat kartunya, dapat nomornya, setelah itu nggak ada sama sekali kewajiban, tahu-tahu dapat surat cinta atau surat denda dari kantor pajak. Nah, jadi
Untuk NPWP pribadi itu jika sudah terdaftar sebagai wajib pajak, maka kewajibannya yang pertama, kita untuk yang non-karyawan, usahawan, atau pekerjaan bebas ya. Jadi bayar pajak setiap tanggal 1 sampai tanggal 15 dan laporan setiap 1 tahun sekali Januari sampai Maret. Untuk wajib pajak karyawan, laporan SPT tahunan Januari sampai Maret. Jadi untuk non-karyawan ada dua kewajibannya, bayar pajak setiap bulan dan laporan di awal tahun. Kalau karyawan tidak memiliki pekerjaan sampingan yang lainnya, maka cukup laporan aja sekali dalam 1 tahun. Untuk pembayaran pajak atau teknisi pembayaran pajaknya lebih lengkapnya silahkan simak video yang ini. Terus kewajiban NPWP badan. Nah, kalau badan ini terbagi antara dua, profit sama yang non-profit. Yang profit itu kewajibannya seperti yang non-karyawan tadi, yaitu membayar pajak setiap bulan, terhitung dari penghasilan kotornya atau yang profitnya tadi. Lalu menyampaikan kewajiban laporan SPT tahunan. Batas waktunya itu agak panjang, lebih panjang daripada orang pribadi, sebab persyaratan untuk laporan SPT tahunan badan itu sangat banyak. Oke, untuk laporan SPT-nya ada juga PPh pasal 21, itu khusus masa pajak Desember di awal Januari, baik yang profit ataupun non-profit. Jadi untuk yang non-profit itu cuma dua, kewajibannya lapor tahunan Januari sampai April ya. Dan yang untuk yang PPh pasal 21 itu laporannya masa Desember di awal Januari tanggal 1 sampai tanggal 20. Nah, jadi itu kewajibannya untuk NPWP badan. Dan ada juga loh resiko tidak memiliki atau mendaftarkan sebagai NPWP. Nah, kita ambil dulu resiko yang pertama. Itu kalau kita tidak memiliki NPWP, maka potongan pajak kita lebih besar daripada orang yang telah memiliki NPWP. Sebab tarifnya itu 20% lebih banyak. Nah, mau tahu lebih lengkapnya, makanya tonton terus channel Pajak Gasan Banua. Yang kedua, sulit mengajukan kredit perbankan atau investasi, sebab rata-rata dicari orang NPWP. Yang ketiga, dipersulit traveling ke luar negeri, sebab syarat bikin paspor itu NPWP. Yang keempat, terkena PPh tinggi belanja apabila ke luar negeri. Yang kelima itu memudahkan perhitungan zakat mal. Kalau bayar zakatnya ke Basnas ya, jadi potongan pajaknya itu sangat besar. Dari zakat yang telah kita bayarkan itu mengurangi pajak yang akan kita bayar. Terakhir itu potongan pajak tinggi saat PHK. Nauzubillah. Dan untuk kewajiban-kewajiban pajak, maka kalau kawan pajak sudah mengetahui resiko tidak memiliki NPWP dan apa itu NPWP, silahkan kawan pajak dengan sepenuh hati mendaftarkan NPWP. Dan untuk cara pendaftarannya lengkap kok di channel Pajak Gasan Banua atau melalui situs web www.pajakgasanbanua.myid. Itu sangat lengkap tentang artikel-artikel perpajakannya. Dan untuk pendaftarannya cuma di satu situs, langsung aja ke irek.pajak.go.id. Nah, bagaimana kawan pajak? Apakah mudah untuk pendaftaran NPWP-nya? Terus, apakah kawan pajak sudah jelas terkait batasan kewajiban yang kena pajak sama yang tidak kena pajak? Dan syarat-syarat terkait pembuatan nomor pokok wajib pajak. Nah, jadi bagi kawan pajak yang mau daftarkan NPWP, silahkan daftarkan ke situsnya irek.pajak.go.id. Dan bagi kawan pajak yang sangat sulit pendaftarannya, ada kok video-video di channel Pajak Gasan Banua terkait pendaftaran NPWP. Silahkan kawan pajak klik bagian tombol kanan kawan pajak. Dan bagi kawan pajak yang mau membaca terkait pendaftarannya via Google aja, itu ada kok di Blogspot. Di blognya channel Pajak Gasan Banua di alamat www.pajakgasanbanua.myid. Kenapa tidak .com lagi? Soalnya itu ada perkembangan sedikit dan kita ubah ke myid. Dan bagi kawan pajak yang sudah menonton dan juga sudah mengikuti media sosial channel Pajak Gasan Banua, admin Pajak Gasan Banua mengucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa juga bantu subscribe-nya di channel Pajak Gasan Banua biar cepat mengajar 10.000 subscriber di tahun ini. Terima kasih banyak telah menonton video-video terbaru di channel Pajak Gasan Banua. Semoga bermanfaat dan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.